Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah nikmat dan rahmatnya sehingga kita dapat kembali bersua untuk melanjutkan kegiatan pembelajaran daring kita bagi siswa kelas 11B SMA Islam Lunuha. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada istrinya, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, serta kepada umatnya yang tetap istiqomah di atas sunnah-sunnahnya hingga akhir hayat kelak. Apa kabar anak-anak Ustadz semuanya? Coba aktifkan dulu mikrofonnya. Khair, alhamdulillah. Kaifa halukum? Masya Allah. Cuman kita personelnya kok ini aja ini ya. Fazli, Torik, Manzal, Nabil. Yang lain pada kemana lah ini? Taiblah anak-anak Ustadz ya. Nah, kita mulai. Jadi anak-anak Ustadz banggakan, anak-anak Ustadz cintai karena Allah. Sebagaimana yang Ustadz sampaikan sebelumnya, hari ini kita akan belajar bagaimana teknik menyelesaikan limit fungsi aljabar. Ya, bagaimana teknik menyelesaikan limit fungsi aljabar. Jadi ini dia. Jadi anak-anak Ustadz bisa lihat di layar monitornya ya. Cara menyelesaikan limit fungsi aljabar. Yang pertama, dia terbagi atas dua cara. Yang pertama, jika bisa langsung kita dapatin nilainya, otomatis antum substitusikan aja langsung. Nanti kita akan bahas di contoh ya, sebelah ya. Oke. Jadi jika dia bisa kita dapatkan langsung, maka antum substitusikan. Dan jika nggak bisa kita dapatkan langsung, maka antum harus tempuh langkah berikutnya. Jadi yang pertama dikatakan jika FA terdefinisi maka nilai limit Fx ini ada mendekati di sini ya, mendekati A sama dengan FA. Nah, ini maksudnya X-nya ya langsung digantikan dengan A. Nah, itu substitusi langsung. Ketika antum substitusi langsung, hasilnya seperti ini, 0 per 0 nih ya. Ini tidak dibenarkan. Tidak dibolehkan. Yang mana jika penyebutnya itu bernilai 0, itu tidak dibenarkan dalam limit fungsi aljabar. Maka oleh karena itu kita harus tempuh langkah selanjutnya. Ini dia. Memfaktorkan dulu, kita faktorkan. Kemudian setelah faktorkan sederhanakan. Jika sudah bisa yang pertama, dengan cara pertama sudah selesai. Ada pula nanti soal ada kalanya kita harus gunakan cara kedua. Mengalihkan pembilang dan penyebutnya dengan akar sekawannya. Itu kalau dia soalnya berbentuk akar. Nanti akan Ustaz datangkan juga contohnya. Dan yang ketiga, jika antum sudah belajar diferensial atau turunan, nah jadi turunkanlah fungsi atas, kemudian turunkanlah fungsi bawah, maka kemudian substitusikan kembali, dapatlah hasilnya. Oke, tanpa berpanjang lebar ya, antum ingat cara ini. Jadi antum ingat, biar kita akan geser ya, biar bisa antum langsung lihat nanti caranya. Nampak? Nampak ya? Oke, kita mulai ya. Taib. Misalkan Ustaz datangkanlah soalnya ya, yang pertama. Jadi karena intinya harus langsung contoh dia. Nanti antum agak menerawang jadi bingung dia. Cemana ini Ustaz maksudnya Ustaz ya? Oke. Contoh. Contoh pertama. Limit X mendekati 2 dari 2X tambah 3. Ini sederhana nih, ini masih sederhana ya. Nah, kalau antum temukan soal seperti ini, tetap harus
ikuti aja cara pertama harus kita lakukan dulu. Kita nggak perlu ke cara yang selanjutnya. Coba aja dulu cara pertama. Cara pertama bagaimana? Langsung disubstitusi. Jadi siapa yang menggantikan nilai X ini? 2. Masukkan langsung 2 ini sebagai pengganti X. Maka limit X mendekati 2 dari 2X tambah 3 diperolehlah hasilnya 2 kali 2 tambah 3. Berapa itu? 7. Masih sederhana. Jadi kalau bisa langsung. Ya, kalau kena yang bisa langsung ngapain kita gunakan cara kedua? Next. Coba kita selesaikan yang nggak bisa dikerjakan langsung, ya. Oke, contoh kedua. Karena biasanya yang nggak bisa dikerjakan langsung dia soalnya udah dalam bentuk pecahan. Kalau dia cuma soalnya seperti ini bisa langsung itu. Itu dia gambaran umumnya. Kalau antum lihat soal yang seperti ini, nggak dalam bentuk pecahan, itu bisa langsung biasanya. Tapi kalau sudah mulai pecahan, ada kalanya bisa langsung, ada kalanya nggak bisa langsung. Oke, kita lihat. Limit X mendekati 1 dari X kuadrat kurang 1 per X kurang 1. Ini kira-kira kalau langsung, coba kita jalani langsung. Berapa hasilnya kalau kita masukkan langsung? Boleh nggak? Nggak boleh, haram. Ya, dalam limit fungsi aljabar ataupun limit yang lain trigonometri nantinya nggak boleh. Kita gunakan cara langsung, kita tes. Ini kan istilahnya kita belum tahu lah, gitu kan? Kita cobalah. Sebagaimana Ustadz bilang, langkah pertama dilalui aja dulu. Oke, kita mainkan. Jadi kalau kita masukkan langsung 1 kuadrat kurang 1 per 1 kurang 1, ini menghasilkan 0 per 0. Ini TM. Apa TM? Tidak memenuhi. Nah, ini enggak dibenarkan hasil seperti ini. Ini dia. Lalu bagaimana jika apa yang harus kami lakukan? Ya seperti yang tadi, kita masuki langkah kedua, diapakan? Berarti ini enggak bisa dengan cara langsung. Ayo, coba kita kerjakan dengan cara memfaktorkan. Limit X mendekati 1 dari X kuadrat kurang 1 per X kurang 1. Masih ingat cara memfaktorkan? Kira-kira dari pembilang sama penyebut ini mana yang bisa difaktorkan? Iya, ciri-ciri suku ataupun fungsi yang bisa difaktorkan, afwan ya, bukan suku ya, kalau suku nanti salah. Ciri-ciri fungsi yang bisa difaktorkan, tengok aja, kalau dia pangkat 2 bisa difaktorkan. Kalau pangkat 1 ada kalanya bisa, tapi umumnya enggak. Tapi kalau ada X pangkat 2 difaktorkan. Oke, maka faktorkanlah ini. Ayo, masih ingat enggak? Siapa kita buat? X plus 1. Yakin? Bagaimana cara mengujinya? Masih ingat? Kalikan semua boleh. Ini kali ini, dapatlah. Jadi kalau ini dibongkar harus balik ke sini hasilnya. Tapi kan kemarin kalau dia di sininya koefisiennya 1, ada cara cepat mengujinya. Ini aja, kalau ini ditambahkan, kalau ini dikalikan, hasilnya jadi ini kan sebenarnya bentuknya ini X kuadrat tambah 0X kurang 1. Gitu dia. Ini sebenarnya bentuknya X kuadrat. Kan biasanya nggak mungkin dari pangkat 2 langsung ke konstanta. Dia berurutan biasanya. Dari pangkat 2 ada dulu X pangkat 1 baru konstanta. Jadi sebenarnya bentuknya ini X kuadrat tambah 0X kurang 1. Cuman ini yang nggak perlu. Makanya dia cukup buat seperti itu. Tapi kalau ditanya sebenarnya bentuknya seperti itu. Makanya ketika kita uji coba, 1 dikurang 1 0, pas. 1 dikali minus 1
Ini itu cara menguji kebenaran pemfaktorannya. Gitu dia. Ya, oke, yang bawah nggak bisa difaktorkan lagi, tetap X kurang 1. Ada nggak yang bisa dimatikan antara atas dengan bawah? Mana? Mati. Mana yang hidup? Iya, X tambah 1. Yang hidup ambil. Setelah kita faktorkan, sederhanakan yang bisa sederhanakan, yang hidup ambil, jangan dibiarkan. Yang hidup itu, apa langkah selanjutnya? Substitusi kembali. Iya. Jadi sisa-sisa pertempuran yang masih hidup ambil, masukkan lagi. Berapa tadi X-nya? Jadi 1 tambah 1 berapa jadi jawabannya? Kalau ini kita terima enggak? Itu cara bilang duanya korban iklan nampaknya. 2 gitu ya. Oke. Ini boleh, kalau ini kita terima enggak 2? Boleh, lanjut. Oke, makin paham insyaallah. Contoh ketiga. Saya tambah lagi. Contoh ketiga. Pusat bantu nulis, antum bantu faktorkan. Makanya aktifkan semua mikrofonnya jadi interaktif. Limit X mendekati 2 dari X kuadrat tambah X kurang 6 per X kuadrat kurang 4. Kira-kira kalau kita substitusi langsung hasilnya berapa? Udah pasti bawahnya berapa kalau kita substitusi langsung? Bawah. Patokannya bawah aja. Kalau bawahnya 0 nggak boleh lah itu. Tapi kalau atasnya yang 0 bawahnya nggak 0 boleh. Yang nggak boleh bawahnya 0. 2 per 0 itu nggak boleh. Tapi kalau 0 per 2 kita terima. 0 per 2 hasilnya 0 nggak apa-apa, kita terima. Ini kalau kita substitusikan langsung berapa bawahnya nih? 0 ya. Coba. Jadi apa langkah yang harus kita lakukan? Berarti nggak bisa substitusi langsung. Faktorkan ayo. Bantu Ustaz. Sambil antum coret-coret di sana. Coret-coret. Antum juga coret-coret di sana yuk. Karena dua-duanya punya pangkat 2, dua-duanya kita faktorkan. Coba. Siapa di atas, siapa di bawah? X plus 3, X kurang 2. Cara mengujinya cemana tadi? Cara mengujinya? Kalau ini dijumlahkan hasilnya tengah. Kalau ini dikalikan hasilnya ekor. Ulangi. Kalau ini dijumlahkan hasilnya tengah. Berapa 3 ditambah minus 2? 1 ya? Pas ya? Ini kan di sini ada angka 1 ya? Oke. Kalau ini dikalikan, hasilnya harus ekor. Berapa 3 kali minus 2? Pas. Yang bawah. Oke. Adakah yang bisa kita matikan? Adalah, siapa? Selesai. Yang masih hidup dari sisa pertempuran ambil. Siapa dia? X tambah 3 per X kurang X tambah 2. Itu kita apakan? Substitusi balik. Siapa yang kita masukkan sebagai pengganti X? Mainkan. 2 tambah 3 per berapa hasilnya? Boleh? Ini boleh? Boleh lah. Boleh, ya nggak boleh kalau bawahnya 0. Next, tambah lagi soalnya. Contoh ke berapa? 4. Limit X mendekati 4 dari 3X pangkat 3 kurang 48X per X kuadrat kurang 16. Kalau kita substitusi langsung berapa bawahnya? Bawahnya aja tengok bawahnya, atasnya nggak perlu. Bawahnya untuk memastikan. 0, boleh nggak? Nggak boleh.
Cobalah mainkan, berarti difaktorkan. Cemana pula cara memfaktorkan ini? Pangkat 3 pula ini, Sat. Ayolah kalian. Ya pakai kurung. Berarti cari FPB. Masih ingat cari FPB? Iya. Keluarkan, harus ada yang kita keluarkan dari fungsi yang atas. Siapa di sini yang kita keluarkan FPB ya, faktor persekutuan terbesar dari 3x pangkat 3 dengan 48. Gini aja, 3 sama 48 berarti 3 ya, FPB-nya. Yang lebih kecil, pasti yang lebih kecil. Kalau sederhanakan yang kita keluarkan jangan 48 di sini. Janganlah, kecil lah. 3. X pangkat 3 sama X. Siapa yang lebih kecil? X lah. Karena X ini pangkat berapa nih? Ini pangkat 3. Ingat FPB, faktor persekutuan terbesar, jika ada variabel berbeda pangkat, yang kita ambil pangkat rendah kalau FPB. Tapi kalau KPK, pangkat tertinggi. Maka 3X kita keluarkan. Siapa di sini? 3X kali berapa supaya 3X pangkat 3? Iya betul ya? Oh iya betul. Afwan. Terus? Kurang? Gini. Pas ya. Di bawah ada siapa di bawah? Langsung lah, padam lah, selesai. Mati nggak langsung? Matilah. Mana yang hidup? 3X. Dia itu diapain? Iya. Tuti-tuti. 3 kali 4 sama dengan. Oke. Coba antum kita kembali yang tadi kita lihat. Antum sudah belajar turunan belum? Udah belajar? Afwan sebelumnya. Udah belajar turunan belum? Menurunkan ini antum ngerti? Menurunkan fungsi seperti ini? Iya, masih tahu? Enggak dijelasi. Oh. Gimana itu? Belum bisa lah kita. Ngebut ya? Coba. Jadi gini. Tadi oh ini. Oh, lupa. Oke, ini. Langkah ketiga apa? Cara yang bisa kita lakukan, menentukan turunan pembilangan penyebut ya. Coba kita uji di soal ini. Gini caranya. Tengok. Kita kalau tadi kan kita kerjakan dengan cara menyederhanakan faktorkan. Coba kita kerjakan yang ini dengan cara menurunkan. Jadi gini lah Ustaz, limit X mendekati 4 dari 3X pangkat 3 kurang 48 X per X kuadrat kurang 16. Udah? Gimana coba cara menurunkan? Masih ingat? Pangkat ini kalikan ke sini. Iya kan? Halo? Berapa? 9. X-nya nggak boleh hilang. Pangkatnya berkurang 1. Gitu dia cara menurunkan. Ini ada pangkat berapa di sini? 1. Satunya kali ke 48. Sama, caranya gitu dia. Pangkat turun ke depan kalikan ke koefisien. Gitu dia. Berarti ini 1 minus 48. Ya kan? X-nya jadi pangkat berapa? Habis, nggak ada lagi, udah nggak usah dihitung lagi. Biarkan 48 cukup. Yang bawah. Iya, di sini ada 1 bukan? Iya, 2 kali 1 2.
X-nya buat, pangkat berkurang 1 jadi 2X pangkat 1. 16. Ah, kalau 16 cemana tuh kita turunkan? Habis? Yakin? Habis. Sudah, tinggal ini. Ah, setelah kita turunkan, masukkan balik. Coba kita buktikan. Sama atau tidak nih? 9 dikali X-nya berapa? Sama, betul jawabannya? 4 pangkat 2. 16. 16 dikali 9. Atau kalau langsung antum paham nih maksudnya. Ini kan bisa dipecah nih. Hah? Hmm. Pas. Pas. Betul. 144 kurang 48 per 8. Berapa 144 kurang 48? Hah? Berapa enggak dengar? Berapa jawabannya? Sama. Nah, cuman yang lebih mudah yang mana? Ustaz rasa yang ini lebih simpel. Iya, ngapain kita? Tapi kalau diminta penyelesaiannya pakai itu ya, antum kerjakanlah pakai turunan. Tapi kalau nggak diminta, Ustaz rasa lebih simpel. Mungkin nanti di soal lain lebih simpel pula dengan cara turunan. Oke? Kita tambah lagi soalnya. Sekarang kita masuki cara soal. Masih ada waktu kita? 6 menit lagi. Oke. Bagaimana yang kalau soalnya kalikan dengan akar sekawan yang bentuk akar? Antum masih ingat mengalihkan akar sekawan? Insyaallah ya. Yuk kita datangkan soalnya. Limit X mendekati 1 dari 1 kurang akar X per 1 kurang X kuadrat. Kalau antum temui soal seperti ini, tadi dikatakan enggak? Apa katanya yang ini? Yang nomor 2, mengalihkan pembilang dan penyebut dengan sekawannya apabila terdapat bentuk akar. Ini kali ini soal kita bentuk akar. Nih, kalau ada kayak gini, ini namanya bentuk akar. Jadi cara mengerjakannya bagaimana? Kalikan dengan akar sekawan, iya kan? Siapa akar sekawan dari 1 kurang akar X per 1 kurang X kuadrat? Siapa akar sekawannya? Saya masih ingat. Yo 1. Jadi istilahnya kalau akar sekawan, tengok yang berbentuk akar, jangan antum ambil dari yang bawah. Namanya juga akar sekawan. Berarti yang cari yang bentuk akar yang di atas berarti. Minus kawannya plus itu aja diganti, yang lain enggak usah diganti. Kalau di sini plus berarti kawannya minus. Yuk, kalikan. 1 kali 1. 1. 1 kali akar X. Akar X. Minus akar X kali 1. Minus akar X lah, tapi kali 1. Baru minus akar X kali akar X. Minus akar X pangkat 2. Nanti kita buat ya, jangan langsung nanti bingung. Per yang bawah sama, ini kali ini. Ini ya. Ini kali ini. Ini kali ini. Ini kali ini. Salah Ustaz, enggak ada ininya. Oke, gini ya. Cocok ya? Udah. Yang atas ada yang mati enggak?
Ini mati ya. Dah, berarti yang hidup tinggal siapa di atas? Ini akar X kuadrat. Akar X kali akar X siapa jadinya? Hah? Iya, betul. Jadi 1 kurang X. Udah, yang bawah ada nggak yang mati? Mana? Nggak boleh, dia tuh ada kawannya yang ini. Nggak ada. Coba, 1 tambah akar X kurang X kuadrat kurang X kuadrat akar X. Kalau kita langsung masukkan, berapa rupanya hasilnya? Misalkan sudah selesai proses, tinggal kita substitusi kembali. Tapi yang bawah kayaknya nggak bisa disederhanakan ya? Atau salah kita mengalikannya? 1 kali 1 1 akar X. Nggak ada, memang nggak ada yang bisa disederhanakan ya. Cemana? Bisa. Coba ya kita lihat ya. Ntar ya. Ini, tengok. 1 tambah akar X. Nah, ini kan sama-sama ada X kuadrat nih, ya kan? Kita keluarkan X kuadratnya, tup. Dikali 1. Afwan. Berarti di sini minus, di sini plus. Betul? Betul nggak itu? Betul? Pas ya? Pas ya? Berarti memang udah mulai bongkar-bongkar gini, udah agak-agak repot ini. Tapi sedikit aja ya kan? Balik lagi dia. Udah, kalau substitusi aja langsung, coba berapa hasilnya? Coba masukkan. Atasnya udah pasti 0 ya? 0/0 jadinya? Iya, ada yang nyangkut nih berarti nih, bentar dulu. Seharusnya jawabannya nggak 0/0, nggak boleh dia karena udah kita faktorkan. Nggak, tak terdefinisi nggak boleh. Tapi pula nanti insya Allah kita lanjut ini. Nyangkut ini macamnya. Seharusnya nggak boleh. Allah alam apakah di soalnya, apakah di pemfaktoran kita. Nanti kita coba antum cek juga di rumah. Kemudian nanti Ustadz berikan soal sekarang lah ya. Antum kerjakan aja. 2 soal aja, 2 soal. Latihan-latihan aja, uji coba. Saya kasih ya soalnya ya. Antum catat ya. Antum catat. Oke. Limit X mendekati 2 dari 2 per X kurang 2 kurang 8 per X kuadrat kurang 4. Emang belum ada Ustadz kasih contoh gini tadi, tapi coba-coba. Tapi kan kalau ini kan udah pernah belajar. Ini kan kita samakan penyebut dulu, ya kan? Coba di rumah. Nomor 2. 2 soal aja. Limit X mendekati 3 dari 2 kurang akar X tambah 1 per X kurang 3. Oke, antum catat soalnya dulu. Saya kasih waktu sedikit. Dah. Kalau sudah, biar kita tutup pertemuan kita pada kesempatan kali ini.
Khalas? Sudah? Oke. Taib, anak-anak Ustaz, sampai di sini dulu pertemuan kita. Ustaz berikan 2 soal sebagai latihan di rumah, coba-coba. Semoga Allah mudahkan urusan antum untuk mengerjakannya ya, semangat. Sampai sini dulu pertemuan kita, semoga apa yang Ustaz sampaikan bermanfaat. Jika ada perkataan Ustaz yang tidak pada tempatnya atau menyinggung perasaan antum, Ustaz mohon maaf. Pada Allah Ustaz mohon ampun. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.